Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Jan Pramesti. Saya dari jurusan Prodi Manajemen Dakwah MDC. Saya akan menjelaskan tentang Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan Ashabul Kahfi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Pati Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Isi Sumpah Palapa ditemukan pada teks Jawa pertengahan Paratan yang berbunyi Sira Gajah Madapati Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa. Sira Gajah Mada lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, samana isun amukti palapa. Artinya, kamu Gajah Madapati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya atau baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai Majapahit. Kerajaan Sunda menjadi bawahan Majapahit setelah pertempuran bubar tahun 1357. Kerajaan Sunda akhirnya merdeka pada tahun yang tidak diketahui. Penaklukan Sunda oleh Majapahit berarti Gajah Mada akhirnya memenuhi Sumpah Palapanya. Saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27–28 Oktober 1928 di Batavia. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Naskah orisinil diabadikan menggunakan ejaan Van op Huijsen. Dan makna dari Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatu, bahasa Indonesia. Dalam buku Menguak Misteri Sejarah 2010, Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sumpah Pemuda mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Swegondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sebagai utusan kepanduan sambil berbisik kepada Swegondo. Ik heb een eleganter formulering for the resolution. Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini, yang kemudian Swegondo membubuhi paraf setuju pada secari kertas tersebut. Kemudian diteruskan kepada yang lain untuk para setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Swegondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin.
Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Ashabul Kahfi dapat diambil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran dari Syekh Hamid Ahmad At-Thahir Al-Basyuni. Buku tersebut menjelaskan bahwa kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya, sekalipun harus melanggar aturan pemerintahannya. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bermula dari negeri yang bernama Ephasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakyanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala, hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun, mereka tetap teguh pada pendirinya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussa 'alaika naba'hum bil haqq. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wajidnahum hudaw wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idza syattata. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan, kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman atau Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Khotmaihir yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 di gua tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Izu wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rasyada fasrabadna ala adhanihim fil kahfi sina adada. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sebab itu Raja Dakyanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua hingga ratusan tahun. Sampai sini saja penjelasan saya tentang Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan Ashabul Kahfi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.